Paling gampang perawakannya tuh kecil menurut umurnya. Jadi kalau Hmm. biasanya, oh kalau anak-anak seumur setahun biasanya tingginya sekian, dia Hmm. kok tingginya lebih kecil ya perawakannya lebih kecil. Tetapi jangan dibalik Hmm. bahwa anak yang kecil itu belum tentu stunting. Apa sih definisi dari stunting itu, Dok? Stunting itu sebetulnya merupakan sebuah definisi yang menggambarkan adanya gangguan pertumbuhan Hmm. pada anak yang biasanya diakibatkan oleh uh, kurangnya asupan zat gizi pada anak atau atau banyaknya penyakit-penyakit infeksi kronis yang diderita oleh anak Hmm. yang ujung-ujungnya akan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Oke. Gampang kan definisinya? Gampang. Panjangnya Mas Sony. Oke, intinya tumbuh kembang anak terganggu gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, oke. Lalu gimana sih tandanya seorang anak itu bisa dikatakan kalau ia diduga atau sampai akhirnya menderita stunting itu, Dok? Paling gampang perawakannya tuh kecil menurut umurnya. Jadi kalau Hmm. biasanya, oh kalau anak-anak seumur setahun biasanya tingginya sekian, Hmm. dia kok tingginya lebih kecil ya perawakannya lebih kecil. Tetapi jangan dibalik Hmm. bahwa anak yang kecil itu belum tentu stunting. Tapi Anak. anak yang stunting Hmm. pasti Udah kecil. pasti kecil. Uh-uh. Oke. Ya, karena anak kecil itu bisa aja memang dari gennya dia Ah ya. kecil Hmm. atau memang hormonnya yang membuat dia menjadi kecil. Hmm. Tetapi kalau anak stunting Hmm. itu pasti kecil Oke. dan penyebabnya karena adanya gangguan asupan nutrisi yang sifatnya kronis. Oke. Nah, lantas apalagi gejala yang lebih spesifik, Dok, untuk bisa menggambarkan kalau anak itu tuh menderita stunting atau ada pra-stunting gitu? Nah, tinggal dilihat komponennya kan tadi tumbuh dan kembang. Hmm. Tumbuhnya ya berarti berat badannya Hmm. itu tidak hmm, tidak sesuai dengan kurva penambahan berat badan Hmm. yang seharusnya pada anak di umur dia. Itu berapa, Dok? Itu Hmm. biasanya kita di Posyandu ada kartu menuju sehat, itu Hmm. ada grafiknya umur sekian, beratnya sekian, umur sekian, Ah. tingginya sekian gitu. Nah, kalau enggak apa kan ada beberapa orang tua yang nggak pernah juga ke Posyandu. Hmm. Tinggal cari aja kurva tinggi dan berat anak menurut umur gitu. Tinggal diklik aja zaman sekarang Hmm. memberi jawaban gitu. Oke. Cari sumber-sumber yang terpercaya. Hmm. Kemudian uh, selain berat badannya, pertumbuhan yang lainnya. Jadi gini, anak-anak itu ada tumbuh, ada kembang. Hmm. Mas Sony bisa bedain nggak mana tumbuh, mana kembang? Kalau tumbuh ke atas, Tumbuhan mana perkembangan? kalau tumbuh ke atas, kembang ke samping, ya nggak sih, Dok? Itu jawaban Daniel banget itu. Halo Mas Daniel. Aduh, sepertinya sudah merasuki diri saya nih. Iya. Jadi ke atas benar ya, Mas Ah, Sony. ah, ah, Jadi pertumbuhan itu adalah bertambah besar, bertambah berat, ah, ah. bertambah luas gitu ya. Iya, Jadi secara dimensi sentimeter dan kilometer itu nambah, kok kilometer, sorry, kilogram. sentimeter dan kilogram itu Mm-mm. nambah gitu ya. Hmm. Kalau perkembangan itu adalah kemampuannya. Jadi anaknya yang tadinya cuman bisa atau Hmm. terus jadi bisa mama gitu atau Oke. papa gitu. Yang tadinya nggak bisa megang makanan, nggak bisa Mm-mm. megang sendok, sekarang bisa. Yang Oke. tadinya nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, terus bisa. Yang Hmm. bisa duduk bisa jalan dan seterusnya. Jadi Hmm. pertumbuhan kemampuan dari anak. Hmm. Jadi itu bedanya tumbuh dan kembang. Nah, kalau anak yang stunting kan ada gangguan pertumbuhan yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi gangguan perkembangan. Mm-mm. Nah, gangguan tumbuhnya ya berarti beratnya nggak nambah, tingginya nggak Fisik nambah lah ya, gitu. Dok ya. Ah, Fisik lah ya berarti ya kalau tumbuh itu ya, ya. Oke. fisiknya tuh nggak lebih kecil, eh, lebih kurus, lebih Mm-mm. pendek dari anak-anak yang seharusnya seumur dia. Hmm. Kemudian gigi, pertumbuhan giginya lebih lambat gitu. Mm-mm. Nah, itu kan kalau yang atau rambut, pertumbuhan rambutnya kok
agak-agak tipis, rambutnya halus-halus gitu Mm-mm, ya, mm-mm, jarang-jarang gitu. mm, Terus rambutnya kok nggak mau panjang-panjang. Nah, itu kan tumbuhnya, kukunya rapuh misalnya. mm, Terus kalau perkembangannya, kemampuan anaknya kok tertinggal dibanding anak lainnya. Baik kemampuan kalau masih kecil kan, bisa duduk, bisa bicara, bisa berdiri, bisa jalan. Itu kok mm-mm. agak tertinggal dibandingkan dengan yang lain. Ini ciri ya, tapi tidak Iya. pasti ya. Mm, Kadang-kadang bisa juga gangguan perkembangan itu disebabkan oleh gangguan yang lain, bukan oke. stunting. Ini harus dilihat secara holistik, nggak bisa cuma dari satu aspek. Mm, Kemudian eh, anak ini menjadi kalau udah agak besar, ada gangguan berpikir. Dalam mm, arti fungsi memorinya kok agak pentiumnya rendah gitu. mm, Terus kemampuan mengingat rendah, kemampuan logika berpikir kok rendah gitu. Pokoknya kemampuan prestasinya itu tidak semaksimal seperti anak-anak di usia dia mm, seharusnya, mm. ya. Terus ciri lainnya adalah anaknya gampang sakit. Ah, oke. Terus mukanya tuh kelihatan kayak anak-anak banget, kayak bocah banget. Kalau nenek-nenek sih seneng ya awet muda gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak yang harusnya umurnya 5 tahun tampangnya kayak 3 tahun, itu Iya. bisa merupakan salah satu ciri bahwa ini terjadi stunting.